Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hamida dengan NIM 22017114 dari Prodi Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM Hum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori resepsi sastra dan penerapannya. Teori resepsi sastra dan pendekatan pragmatik. Yang pertama, teori resepsi sastra. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Teori Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi politik bahasa. Maka oleh Mukarovsky dipertahankan pendirian karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-budaya serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi dalam perkembangan ide Mukarovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Yang kedua, konsep dasar sastra. Karya sastra adalah alat bagi manusia untuk menemukan seluk-beluk eksistensinya dalam kehidupan. Sebuah karya sastra memberi kemungkinan yang terbaik bagi manusia sebagai homo signifikan, memberi makna. Sebab itu sastra selalu berhubungan dengan mengajar atau dosenes, memberi hikmah atau delekter, dan menggerakkan atau mover. Yang ketiga, pengertian resepsi sastra. Resepsi sastra dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra, sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Selanjutnya, teori resepsi sastra. Yang pertama, teori resepsi sastra Jauss. Hans Robert Jauss menjadi pemikir yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi. Jauss dan Isser sama-sama memandang bahwa penafsiran bukan sebagai penemuan makna objektif atau makna yang tersembunyi dalam teks. Kata kunci dari konsep yang diperkenalkan Jauss adalah Rezeption und Wirkungsästhetik atau estetika tanggapan dan efek. Menurutnya, pembacalah yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya sastra. Pembaca dalam kondisi demikianlah yang mampu menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah sastra dan estetika. Yang kedua, teori resepsi sastra Isser. Wolfgang Isser adalah salah seorang pakar ilmu sastra berkebangsaan Jerman yang terkenal dengan teori respons pembaca. Kritik Isser terhadap teori sastra adalah selama ini yang menjadi pusat perhatian sastra adalah maksud penulis, makna sosial, psikologi, dan kontemporerisme, pengertian historis teks, atau cara di mana teks dibangun, namun jarang terjadi kritik yang menyatakan bahwa teks hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Hemat Isser, inti pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antar strukturnya dan penerimanya. Yang ketiga, teori resepsi pada karya sastra Jawa. Sastra Jawa telah mengalami proses sejarah yang cukup panjang. Selama itu, sastra Jawa ditiru, dikembangkan, diawetkan oleh juru salin dan diperbaharui. Karya sastra lama menjadi sumber inspirasi penciptaan karya sastra baru. Karya sastra baru diciptakan berdasarkan resepsi terhadap karya sastra lama dengan tambahan kreasi pembunuh. Resepsi karya sastra Jawa telah terjadi sejak awal pertumbuhan sastra Jawa kuno pada awal abad ke-10. Menurut konsepsi RNA Porbajaka, sejarah sastra Jawa kuno diawali dengan Kakawin Ramayana. Penulis Kakawin ini tidak diketahui namanya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik. Yang pertama, sejarah pendekatan pragmatik. Pada tahun 1960 muncul dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Gegner. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Yang kedua, pengertian pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerima pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dalam khasanah pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama, asumsi dasar pendekatan pragmatik mengatakan bahwa karya sastra sesuatu yang bersifat artefak.
Ia merupakan suatu benda yang belum mempunyai jiwa dan baru mempunyai jiwa bila dinikmati atau dipahami. Bentuk telaah kompleks karena dalam menentukan makna atau unsur intrinsik, melainkan juga unsur ekstrinsik seperti pengarang, pembaca, dan genetik karya sastra. Yang ketiga dalam menelaah. Unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin, dan unsur-unsur lain yang dapat dijadikan acuan untuk mengkonkretitasikan makna yang abstrak. Yang keempat, proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar untuk dapat dikonkretisasikan melalui proses redeskripsi. Yang kelima, teknik telaah pragmatis dan dialektik, yaitu dengan melibatkan pengalaman pembaca, pengarang yang di samping unsur intrinsik yang menjadi acuan telaah. Yang keenam, dasar pertimbangan dalam menentukan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai pembaca. Yang ketujuh, pangkal tolak telaah dari resepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. Yang kedelapan, esensi karya sastra adalah makna setiap unsur, hubungan antar unsur dan keterpaduannya dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. Unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagai bagian dari genetik untuk kesempurnaan makna. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi teori resepsi sastra dan penerapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.